Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Chandra Ubayanti dan juga Ibu Ridian Yasminta. Ibu Ridian Yasminta Wasaraka selaku narasumber di sini, yang saya hormati Bapak Ibu dan rekan-rekan yang hadir dalam webinar dengan judul Anak dan Dunia Maya yang kita selenggarakan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul di webinar ini tanpa halangan dan kekurangan suatu apapun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kedua, salawat serta salam mari kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman terang-benderang seperti sekarang ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, sebelum kita mulai perbincangan malam ini yang sepertinya bakal seru banget tentang anak dan dunia maya, izinkan saya membacakan CV dari narasumber kita malam ini, yaitu Ibu Ridian Yasminta Wasaraka. Saya bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Ridian Yasminta Wasaraka, antropolog dan aktivis perempuan Papua. Ibu Ridian, seorang aktivis, antropolog sekaligus dosen di Universitas Muhammadiyah Papua. Ibu Dian berdarah Papua, suku Mbah Mata dari ayah dan ibu dari Madiun, Jawa Timur. Jadi Ibu Ridian ini campuran Jawa dan Papua. Lalu Ibu Ridian aktif mengkampanyekan persoalan lingkungan baik saat bergabung di LSM maupun di komunitas yang Ibu Dian bentuk sendiri. Pada tahun 2006 sampai 2007, Ibu Dian melakukan pameran foto di Eropa untuk menggalang dana pendidikan bagi masyarakat di Waropan atas Papua. Salah satu kampanye Ibu Dian adalah penyelamatan CA pegunungan Cyclop. Mohon nanti dikoreksi ya Ibu ya. CA ini apa? Pegunungan Cyclop yang Ibu Dian ketuai di tahun 2018 sampai 2019. Ibu Dian aktif mengkampanyekan kesetaraan, bukan hanya soal gender, tapi juga membantah mispersepsi yang dibangun di media sosial Papua lewat berbagai tulisan dan wawancara. Salah satu karya fenomenal Ibu Dian adalah buku Perempuan Perkasa Belajar Praktik Kesetaraan dalam Budaya Suku Korowai. Bersama teman-teman di Rumah Belajar Papua, mereka aktif melakukan pendampingan di suku Korowai dengan program pendampingan bagi pasien rujukan, juga pendidikan lingkungan dan program kopi hutan dan Korowai. Pendidikan Ibu Dian dari 2016 sampai 2018, dari 2004 sampai 2008 S1 Komunikasi Massa Universitas Muhammadiyah Papua, dan 2016 sampai 2018 S2 Antropologi Budaya di Universitas Cendrawasih. Untuk pendidikan non gelar beasiswa pernah menjadi peserta TAPLAI 2014 Lemhanas RI, menjadi partisipan Indonesia Grassroots Accelerator Women Earth Alliance,
dan Participant Basic Training Gender 2020-2022 KIGP 2022. Lalu ada Participant Triple Accelerator 2023, Women Earth Alliance, dan International Fellowship Program 2023 di Nura Women Institute. Oke, lalu pengalaman kerja menjadi konsultan pendidikan BPMP Papua Barat dari Mei 2023 sampai sekarang, menjadi dosen Universitas Muhammadiyah Papua dari Juni 2010 sampai sekarang. Greenpeace maybe ya. Greenpeace Southeast Asia Indonesia Office 2011 until 2013. Lalu ada pernah menjadi Conservation Indonesia Marine Program di Kaimana Office dari 2008 sampai 2010. Lalu Ibu Dian juga pernah mempublikasi buku dengan judul Perempuan Perkasa Belajar Praktik Kesetaraan dalam Budaya Suku Korowai. Lalu juga mempunyai program Kopi Hutan. Di sini ada YouTube channelnya ya, nanti bisa dicek. Lalu ada juga pernah mendiskusikan tentang diskusi gender dan buku Perempuan Perkasa. Lalu juga ada YouTube juga tentang perempuan perkasa. Lalu Ibu Dian juga menjadi masuk ke dalam organisasi Ketua Rumah Belajar Papua, lalu menjadi pembina, lalu relawan TIK Papua, menjadi anggota LLHPB PW Aisyah Provinsi Papua 2023. Oke, Ibu Ridian Yasmin Tawasaraka, seorang jurnalis koran Kompas yang sudah bertugas di Papua selama lebih dari 15 tahun. Ibu Dian, beliau menulis rekomendasi untuk mempromosikan seorang perempuan muslim Papua yang mungkin muda dan di sisi usia, tapi telah memberikan banyak sumbangan pengetahuan, pengalaman, dan tenaga serta waktunya untuk mengadvokasi isu masyarakat adat, pendidikan, dan perempuan serta lingkungan hidup. Terhitung sejak tahun 2000 hingga sekarang, kemudian aktif di berbagai kegiatan sosial yang melibatkan banyak anak muda lintas suku, agama, dan pandangan politik untuk melibatkan bersama-sama mendukung kegiatan tersebut. Seperti Festival Cyclop 1 dan 2 yang berhasil dengan sukses. Sebagai seorang peneliti dan antropolog, sosoknya sangat unik dan humanis. Dia tidak hanya mengambil data dari masyarakat dan kemudian menggunakannya hanya untuk kepentingannya saja, namun Ibu Dian juga berusaha mengadvokasi dan mencarikan jalan keluar dari permasalahan yang dia temui di lokasi penelitiannya, seperti program Kopi Hutan dan Korowai atau pendampingan pada pasien-pasien rujukan dari Korowai yang dirujuk ke rumah sakit di Jayapura. Sosoknya sebagai aktivis, dosen, dan antropolog membawanya memiliki pengetahuan dan pengalaman praktis dari lapangan yang membuatnya menjadi sangat jernih melihat persoalan. Hingga kami sebagai jurnalis kerap menjadikannya sebagai narasumber, baik itu untuk berita, untuk yang ini panitia silakan menggoogling nama beliau, akan muncul sejumlah rekam jejak digital yang bukan hanya memberikan sumbangan pikiran dan kritik membangun soal Papua, namun juga berbagai gerakan sosial yang dia lakukan di tengah kesibukannya. Ya, sampai di situ CV atau latar belakang dari Ibu Ridian Yasmin Tawasaraka. Oke, selanjutnya mungkin Ibu Dian bisa mempresentasikan tentang apa yang mau dijabarkan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Desvika. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada dengar suara kodok. Memang di rumah orang tua saya itu banyak kolam.
Jadi banyak kodok-kodok seperti kodok Ya, manggil hujan. Baik, terima kasih juga sebelumnya untuk Ibu Chandra. Ini beliau selain Ketua IGI Papua Barat, tapi juga tante saya sebenarnya. Dan ini adalah kesempatan yang kedua dan terus terang ini penelitian yang fresh from the oven, fresh from the oven. Karena ini sebenarnya adalah rangkaian penelitian panjang yang didanai oleh Magnolia Foundation. Jadi 2015-16 ada riset saya yang saya lakukan tentang kekerasan dan penyebaran media sosial di masyarakat Papua, penyebaran media digital di masyarakat Papua. Terus kemudian 2009 itu juga ada tentang media sosial dan perilaku remaja di Papua. 2019 ya, dan kemudian ini yang ketiga, ini adalah relasi, sebenarnya bagian dari riset panjang tentang relasi perempuan dan kekuasaan, tapi terus kemudian ini seperti ada the side project yang ingin dikembangkan dari dua penelitian sebelumnya, yaitu sebenarnya tentang isunya masih isu besar gitu ya, tentang kekerasan dan perilaku masyarakat, terutama anak remaja di media sosial. Nah, alhamdulillah kemarin waktu ditodong sama Ibu Chandra, saya waktu itu kayak masih agak ragu sebenarnya, ini sudah bisa publish belum, tapi ternyata sama donor itu boleh gitu, artinya seperti bukan keseluruhan tapi part of itu bisa dibagikan, katanya seperti itu. Karena memang ada tingkat urgensi yang sangat besar sekali di masyarakat kita. Nah, Bapak Ibu izinkan saya share screen. Baik. Apakah sudah kelihatan? Oke. sudah Bu. Baik. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang dunia maya, maka kita tentu akan bicara tentang hal yang paling populer di masyarakat kita, yaitu saat ini, yaitu media sosial. Karena kalau dilihat memang presentasinya anak-anak kita itu mengakses internet itu memang paling besar untuk hiburan. Pertama, sebanyak 86,65%. Yang kedua itu tentang media sosial, yaitu 66,68%. Ini data ini dari BPS ya, Badan Pusat Statistik Nasional. Memang secara umum remaja kita mengaksesnya ini. Ya, sedikit sekali untuk pembelajaran online itu hanya 27,46% dengan alasan bahwa sekarang pembelajaran sudah lebih banyak offline ya. Terus kemudian informasi barang jasa, pembelian itu mengirim email, membuat konten justru sedikit sekali Bapak Ibu sekalian. Padahal ini sesuatu yang sebenarnya produktif ya. Pembelian barang atau penjualan barang jasa hanya 13% dan membuat konten juga cuma 5,54%. Yang paling banyak justru 86,65% itu justru untuk konten hiburan. Nah, izinkan saya untuk mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian apa itu media sosial. Bapak Ibu sekalian, menurut para ahli, media sosial itu ternyata berbeda dengan social messenger atau social chatting atau chatting messenger. Ini dua hal yang harus bisa kita bedakan dari awal sehingga ketika kita masuk pada tahap diskusi kita tidak terjebak. Pertama, kalau media sosial atau sering disebut dengan media sosmed ya, itu adalah penlatar digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berinteraksi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan penlatar digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial berbagi bagi setiap penggunanya. Kemudian media sosial juga merupakan sebuah sarana untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara daring yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu. Ya, contohnya kita udah tahu banyak banget, ada Facebook, ada Twitter, yang sekarang jadi X, terus kemudian ada Instagram, makanya kemudian ada istilah selebgram, kemudian ada YouTube yang kemudian sekarang
orang-orang yang membuat konten channel disebut YouTuber seperti itu. Nah, sementara social messenger atau chatting messenger merupakan fasilitas yang tersedia di berbagai media sosial. Jadi chatting messenger itu part of, bagian dari, gitu ya. Bagian dari, dia nggak terpisah. Walaupun kemudian seperti Facebook itu belakangan menyediakan social messenger atau chatting messengernya ini secara terpisah dengan ada messenger. Jadi dia sekarang orang nggak perlu lagi buka Facebook dan cukup membuka messenger kalau cuma untuk chatting-chattingan doang gitu. Kalau dulu kan enggak ya awal-awalnya. Terus kemudian dan lagi-lagi memang harus dilakukan secara online. Ini contohnya seperti WhatsApp, terus kemudian apa namanya ini Ome TV, dan kemudian bisa juga Messenger ya, Messenger yang punyanya Facebook. Baik. Ini pengertiannya, kemudian sorry ada double. Ini Bapak Ibu, lama penggunaan internet menurut usia. Ternyata anak-anak kita di usia 17 tahun ya, itu sampai 26 tahun itu ternyata sangat aktif berselancar di dunia maya. Itu bisa 6 sampai 4 sampai 6 jam, bahkan lebih dari 6 jam. Yang menarik adalah seperti ini Bapak Ibu. Pertanyaannya, untuk anak-anak remaja kita, dari mana mereka mendapatkan uang untuk mengakses internet selama itu? Saya saja yang kerja, orang kantoran, itu membayar internet yang artinya sudah ditopang dengan ini ya, apa dari kantor sudah ada wifi gitu ya. Itu saya per bulan masih membayar sekitar 400 sampai 500 ribu per bulan. Bagaimana dengan anak-anak kita gitu? Berarti ini kan sebenarnya ada fasilitas yang disediakan oleh orang tua atau disediakan oleh sekolah atau tempat-tempat lain. Dan memang akhirnya diakui bahwa oleh APJI, Asosiasi Penyedia Jasa Internet, bahwa memang anak-anak kita itu paling sering mengakses internet itu dari rumah dibandingkan dari sekolah. Sekolah itu justru urutan kelima. Urutan pertama adalah rumah, yang kedua itu justru di kafe. Seperti itu. Yang ketiga di numpang di rumah teman, yang justru di sekolah itu ternyata mungkin karena memang di sekolah dibatasi ya, dan dia juga di sekolah kan tidak terlalu lama. Artinya dalam durasi mungkin dari jam 8 pagi sampai jam 5 sampai jam 3 sore, itu kan dia tidak selalu dengan internet gitu ya. Seperti itu. Nah, dalam proses penggunaan internet sosial, media sosial, apa sih sebenarnya yang terjadi? Yang jelas pasti akan ada interaksi. Itu sudah hukum pakemnya seperti itu. Jika ada interaksi, pasti akan ada aksi, dan ketika ada aksi, maka akan ada reaksi. Nah, persoalannya adalah, pertanyaannya adalah, bagaimana proses interaksi itu terjadi? Apakah kemudian interaksi yang terjadi sehat atau tidak? Itu pertanyaannya. Yang kedua, aksi yang dilakukan itu benar atau tidak, aman atau tidak. Yang ketiga, reaksi itu berarti dampak. Dampak yang ditimbulkan kepada anak-anak kita itu baik atau tidak, positif atau tidak. Pertanyaan kita harus kemudian mengerucut dan mengkritis ke arah ke situ. Ternyata, Bapak Ibu sekalian, yang terjadi adalah saat ini ada sebuah fenomena di antara anak-anak kita, ada sebuah kebahagiaan jika dia berinteraksi dengan orang baru. Bapak Ibu sekalian, ketika kita kecil, orang tua kita selalu bilang, jangan ngomong dengan orang asing. Gak boleh ngomong sama orang asing. Pokoknya apapun yang terjadi, mau dunia kiamat kayak gimana, kamu gak boleh. Kamu hanya bisa ngomong dengan orang asing kalau orang itu berseragam. Kalau kamu memang dalam kondisi terdesak, kamu mengidentifikasi dengan pengetahuan kamu, melihat bahwa dia orang yang berseragam, dia tidak menunjukkan tanda-tanda bahaya dan sebagainya. Akan tetapi kenyataannya ketika anak-anak kita masuk ke dunia maya, maka semua nilai, semua pengetahuan yang sudah kita tanamkan mati-matian kepada anak-anak kita itu otomatis runtuh. Kenapa runtuh? Karena tidak ada pengawasan. Ya Bapak Ibu, ini mohon maaf sekali karena memang kenyataannya seperti itu. Saya bertemu dengan beberapa
narasumber, beberapa informan yang saya kemudian tanya, apakah kamu dikasih tahu nggak sama orang tua kamu bahwa jangan ngomong dengan orang asing? Iya, dikasih tahu. Terus jawaban kamu, terus kenapa kamu ngomong berani? Ya kan kita cuma online gitu. Jadi ada dalam mindset mereka bahwa mereka baik-baik saja sepanjang itu online. Nah, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut kenapa kemudian ini memang benar-benar harus di dalam tanda kutip kita harus cukup hati-hati sekali. Ketika ada aksi, maka akan ada reaksi. Bapak Ibu sekalian, ada banyak sekali kasus kejahatan yang terjadi bermula dari dunia maya. Beberapa bulan yang lalu kita dikagetkan dengan anak salah seorang pemimpin kita yang dibunuh secara sadis oleh seseorang yang baru dia kenal di dunia maya. Dia dicekokin minuman keras, dia diperkosa, kemudian dia dibunuh. Ada juga anak-anak yang kemudian berkelahi hanya karena saling sindir di dunia maya. Seperti itu. Aksi yang terjadi di dunia maya menimbulkan reaksi. Reaksinya beragam. Pertama ada reaksi yang depresi, ada yang menimbulkan reaksi menentang. Walaupun kemudian saya tidak menutup kemungkinan bahwa ketika bertemu orang baru, orang selalu bilang, kita kan kalau punya teman baru, kita akan bisa punya pengetahuan baru, kita bisa meningkatkan kemampuan bahasa asing kita mendapatkan pengalaman baru. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, justru kita seperti hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kita seperti membuka kotak Pandora. Di satu sisi memang ada hal-hal positif, tapi justru ada lebih banyak hal negatif di dalamnya untuk anak-anak kita. Karena apa? Peluang terjadinya kejahatan. Yang kedua, peluang terjadinya perundungan. Nah, kembali ke soal yang tadi. Ada satu penelitian dari yang dilakukan oleh Dr. David Hamilton masalah otak manusia. Jadi ternyata beliau itu sudah melakukan pemindaian otak terhadap beberapa relawan. Jadi yang atas, ini pada gambar yang atas, ini mereka diminta bermain piano, benar-benar bermain piano secara nyata. Yang di bawah, ini adalah hasil pemindaian otak dari mereka yang tidak bermain piano. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana kuatnya khayalan yang terjadi dan berpengaruh pada otak kita. Ternyata otak kita itu tidak bisa membedakan antara hal yang nyata dengan hal yang real. Jadi ketika seorang dia menghayal saya bermain piano, maka otak dia pun menangkap bahwa dia memang sedang bermain piano dengan bagus, dengan indah dan sebagainya. Dan hal yang sama, pengalaman yang sama terjadi pada orang yang juga bermain piano secara real. Nah, pertanyaannya apa hubungannya dengan penelitian sosial yang saya lakukan? Pertanyaannya adalah begini Bapak Ibu. Kita kadang-kadang terheran-heran melihat anak-anak kita. Nak, ya Allah nak, itu kok kayak begini, kamu bisa jatuh cinta sama dia. Gitu kan, kalau ketika kemudian pelaku dengan korban ini dipertemukan dan orang tuanya terheran-heran, terbingung-bingung gitu. Ya Allah nak, anak kamu kok bisa begini gitu. Bapak Ibu sekalian, karena yang terjadi dalam anak-anak kita itu adalah hayalan dia gitu. Dia mencintai sosok yang ada dalam pikiran dia. Bu, yang saya pikir dia iya yang ada dalam pikiran anak-anak kita gitu. Nah, otak dia ketika dia dibuai dengan hal itu, dia nggak bisa, otaknya nggak bisa membedakan itu apakah ini benar nyata, sosok ini adalah nyata, ataukah cuma mereka hayalan dia. Yang parahnya yang terjadi di anak-anak kita karena sistem ke security diri dia lemah, maka dia akan memilih untuk mental experience-nya dia ini. Khayalannya dia bahwa oh dia adalah laki-laki yang baik, oh dia adalah sahabat yang setia, oh dia adalah orang yang selalu ada dalam pikiran saya, oh dia adalah orang yang selalu stay beside me gitu. Dia nggak bisa membedakan antara ini adalah kontrol yang dilakukan oleh seseorang kepada dia dan bukan bentuk kasih sayang. Ya, sehingga ketika dia merasa bahwa dia nyaman dengan sesuatu itu, maka doktrin apapun yang dimasukkan oleh seseorang itu kepada dia, dia akan terima. Walaupun dia tidak pernah ketemu dengan orang itu sama sekali. Walaupun dia tuh hanya mungkin berjumpa di dunia maya gitu, hanya mendengarkan suaranya. Itu saya bertemu dengan beberapa
ada adik-adik kita ya, saya wawancara, kamu ketika kamu udah pernah ketemu dia? Belum. Terus waktu itu bilang, aduh Bun, saya tuh rasanya deg-degan gitu kalau nunggu telepon dari dia, nunggu messenger dari dia. Kamu cemburu juga? Iya, saya cemburu. Sampai seperti itu anak-anak kita. Dimanipulasi oleh khayalan dia. Sementara ketika saya bertanya pada pelaku, dia bilang, saya tidak pernah mencitrakan. Ya saya memang kasih saya punya waktu untuk dia gitu. Tapi kan itu bagian dari misi saya gitu. Bukan benar-benar cinta, bukan benar-benar sayang, bukan benar-benar care. Tapi memang kenyataannya otak manusia pada hasil penelitian dari Dr. David Hamilton memang menunjukkan bahwa otak manusia tidak bisa membedakan antara nyata dengan khayalan. Ini cukup cukup ini ya Bapak Ibu ya, memang ya ini pahit, tapi mari kita lihat bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian, perundungan yang terjadi di dunia maya itu terjadi pertama sebenarnya urusannya offline awalnya. Offline di kelas, mungkin nggak suka, terus kemudian kebawa-bawa di dunia maya. Ada istilah anak sekarang tuh, dia nggak satu server dengan saya, dia nggak satu circle dengan saya. Terus kemudian mereka merasa bahwa mereka karena circle dia itu kuat, maka dia akan menyerang circle yang lain seperti itu. Dan ini kemudian akhirnya jadi kuat-kuatan. Dari offline, dari kelas, dari situasi yang tadinya di luar dunia maya, akhirnya dibawa ke dunia maya. Atau bisa jadi sebaliknya, karena status seseorang, dia ini nggak kenal, tapi temennya manggil dia, wah ini, terus ngetek lah ke temannya, akhirnya temannya ikut masuk, akhirnya jadi rame, ya udah nantang saat janjian berkelahi di luar. Ada banyak sekali berita tentang hal itu. Yang ketiga itu Bapak Ibu sekalian, ini yang benar nggak masuk akal, urusannya benar-benar cuma online. Nggak ada, dua orang ini tidak saling mengenal sama sekali. Akan tetapi kemudian karena mereka memiliki perbedaan yang sangat mendasar menurut mereka, maka mereka saling serang. Ya. Dan bentuk perundungannya itu kalau dia verbal itu biasanya bentuknya cacian atau body shaming. Nah, kalau non-verbal itu biasanya grafis dan tulisan. Nah, untuk yang verbal, Bapak Ibu, ini memang harus dilakukan di media yang face-to-face, video chat, seperti itu. Sementara non-verbal, grafis ini biasanya di media yang walaupun online, tapi dia bukan face-to-face secara langsung. Bapak Ibu, izinkan saya, mohon maaf jika kemudian gambar berikut sedikit mengganggu. Ini ada satu aplikasi, satu jejaring sosial namanya Ome TV, yang saat ini sedang rame-ramenya di kalangan anak remaja kita. Dan saya awalnya kenapa ke sini karena anak saya tanya, Ibu boleh nggak saya main ini? Saya bilang, oke, Ibu review dulu. Dan betapa terkejutnya saya ketika saya mengambil waktu selama 1 bulan lebih untuk bermain Ome TV. Satu hari saya ngambil waktu 3 kali, dan dari pagi, siang, dan malam hari. Dan malam hari memang saya ambil di waktu di atas jam 11 malam. Pagi hari saya mengambil di jam sekolah anak-anak, dan siang hari saya mengambil di jam after lunch, sekitar jam 1 sampai jam 3. Saya satu hari coba online 2 kali, sekitar 1 sampai 2 jam. Dan mohon maaf Bapak Ibu, hal yang paling mengejutkan buat saya adalah kebanyakan yang online adalah anak-anak remaja kita. Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah anak yang lagi di sekolah, menggunakan seragam. Begitu juga yang ini. Yang jelas mereka bukan orang dewasa, walaupun Ome TV dalam aturannya sebut bahwa dengan ini Anda mendeklarasikan bahwa Anda berumur 18 tahun. Dia cukup centang dan langsung dia bisa masuk. Tidak perlu buat akun, yang penting Anda punya akun Facebook aktif, Anda punya Gmail aktif, Anda bisa masuk online kapanpun, dimanapun, dan Anda bisa berinteraksi dengan ribuan orang dari seluruh negara. Tergantung dengan apa Anda memilih. Anda bisa masuk di server Indonesia,
Yang sini ada bulatan bendera Indonesia, kemudian ada yang masuk ke, bisa juga ke Israel, bisa juga ke Palestina, bisa juga ke Inggris, bisa aja kemanapun ke seluruh dunia, dan bisa bertemu dengan siapapun. Bapak Ibu, video ini nggak ada filternya sama sekali. Persis seperti kita sedang melakukan Zoom saat ini. Jadi ketika saya ngomong itulah yang didengar, ketika saya makan itulah yang dilihat. Bapak Ibu mohon maaf, dalam durasi 1 sampai 2 jam saya akhirnya harus merepot sekitar 20 sampai 30 akun yang secara sengaja terang-terangan melakukan aktivitas seksual di dalam sana. Ini salah satunya. Ini mohon maaf saya sudah blur ini. Dan saya tidak bisa membayangkan karena itu langsung ya Bapak Ibu, tidak ada filter gitu. Jadi saya nggak bisa memilih. Saya cuma hanya bisa tekan selanjutnya dan kemudian video berganti. Selanjutnya video berganti. Selanjutnya video berganti. Itu saja. Saya nggak punya kemampuan untuk memilih. Begitu. Saya yang orang tua yang sudah umur 45 tahun gitu, terkaget-kaget begitu masuk di sini gitu ya, sampai merinding disco kata anak zaman sekarang. Membayangkan apa yang sedang dilihat anak-anak kami, anak-anak kita di jam sekolah, ya di tengah malam saya bertemu dengan mereka. Saya bilang gini, Dek, kamu nggak tidur? Enggak. Kenapa nggak tidur? Nggak bisa. Masuk sekolah nggak? Sekolah. Terus, iya sekolahnya siang. Orang tuamu tahu nggak? Enggak. Kamu online di mana? Di rumah gitu. Astagfirullahalazim. Dan saya itu selama 1 bulan lebih ya, sekitar 40 hari, saya online setiap hari dan setiap hari bertemu dengan banyak sekali anak-anak remaja kita. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di masyarakat kita. Apakah kemudian anak-anak kita sedang kekurangan kasih sayang dan perhatian dari orang tua? Ataukah anak-anak kita sedang kehilangan arah? Ataukah anak-anak kita sedang kurang apa ya? Bagaimana saya bilang begini, Dek, kamu ini jam 3 pagi loh, Dek. Saya bilang ini jam 3 pagi waktu Papua, which is kamu di sana jam 1. Kamu besok sekolah? Iya, saya sekolah, Bu. Jam berapa sekolahnya? Saya sekolah jam 11 atau saya sekolah jam 1. Berarti kamu bangun jam berapa? Terus kamu gimana nanti kerjain PR? Nggak apa-apa gitu. Tanpa beban sama sekali. Saya, wow. Dan ya itu, Bapak Ibu bisa lihat sendiri, ini wajah anak-anak kita ini wajah anak-anak masih SMP, masih SMA ya, yang mereka ini generasi pemimpin kita yang akan menerima tongkat estafet kepemimpinan kita di 2045 nanti, 2030, 2045 nanti. Yang katanya Indonesia itu akan memasuki generasi gerbang emas lah, apa bonus demografi. Tapi kalau situasinya seperti ini, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini akan menjadi keprihatinan kita bersama. Mohon maaf Bapak Ibu, saya makanya kemarin begitu Bu Chandra bilang, ya udah ini aja. Dan memang walaupun izinnya agak sedikit berbelit-belit karena saya sedang melihat ada urgensi yang sangat parah di generasi kita. Benar, kemudian pemerintah sudah mencoba untuk melakukan mengeluarkan Permendikbud nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan. Tapi itu sebenarnya bukan hanya pencegahan penanganan kasus kekerasan, tapi juga eksploitasi terhadap anak. Ini bisa jadi kasus eksploitasi, bisa jadi akan berujung pada kasus eksploitasi pada anak. Karena apa, Bapak Ibu? Ketika saya chatting dengan mereka, saya bilang mereka nggak pusing gitu. Mereka nggak pusing kamu mau pakai jilbab kayak nggak pakai jilbab kayak kamu tuh mak-mak kayak atau apa. Mereka dengan santainya temenin coli dong, temenin ngecrot dong, temenin apapun gitu. Dan kemudian mereka bahkan dengan minta nomor WhatsAppmu, minta nomor apa IG-mu, minta segala macam ya. Kalau saya bilang, saya nggak punya WhatsApp, kalau gitu kamu minta, kamu punya IG, kamu punya Facebook gitu. Dan ini akan bisa berlanjut kepada pembicaraan, akan bisa berlanjut kepada, oh ya ada excuse me. Wait. Excuse me. Bye.
Dan ini bisa berlanjut pada interaksi yang lebih intim dan lebih dalam. Saya mencoba untuk kemudian memberikan Instagram saya kepada seseorang dari luar negeri gitu. Apa yang terjadi? Dia kemudian mulai mengamati, wah kamu punya badan gini, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Dan ya saya hanya cukup karena waktu itu untuk riset, jadi oke, saya sampai modelnya seperti ini, dia ternyata mereka ini hanya seperti aplikasi ini hanya pintu masuk. Hanya pintu masuk segera kamu dari mana, tinggal di mana, negara mana, apa ini kamu lagi ngapain? Pertanyaan yang selalu sama, berulang. Terus kemudian minta IG-mu dong, minta nomor WhatsApp-mu dong, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu kita sebagai orang tua akan apa ya, kemudian bertanya apa sih sebenarnya yang kita bisa lakukan. Bapak Ibu, ini saya tentu tidak, saya bukanlah orang tua yang sempurna, saya juga masih seorang ibu dengan punya anak bayi dan anak balita dan anak SD gitu ya. Saya belum sehebat Ibu Chandra yang sudah berhasil anak-anaknya udah ini. Tapi mungkin ini yang bisa kita lakukan bersama. Pertama, untuk anak di bawah umur jangan pernah buat akun media sosial. Saya akui Raihan dan Hana punya akun YouTube, tapi itu saya kunci, saya privasi, dan saya tidak izinkan orang untuk memberikan komentar. Awal-awalnya memang cukup menarik untuk, wah dia sudah punya follower sampai 300-an, hampir 400-an. Tapi setelah itu saya pikir untuk keamanan dia, saya kunci itu. Dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat. Nah, yang sudah terlanjur ini nggak apa-apa, tapi saya bisa jamin bahwa anak-anak kita jangan pernah direkam dan apalagi diunggah di media sosial dengan pakaian yang tidak pantas. Kalaupun kita terpaksa memfoto mereka, memotret mereka, mengunggah foto mereka di media sosial, pastikan mereka menggunakan pakaian yang baik, yang proper, yang jangan pernah, ini mungkin nanti di pembicaraan yang lain, tapi pedofilia mereka suka sekali dengan anak-anak yang hanya menggunakan kaos kutang ya, apa sih, kaos dalam maaf, kaos dalam, atau anak yang hanya menggunakan apa namanya popok instan itu, atau mungkin dia telanjang tapi terus dikasih stiker, itu mereka paling suka sekali. Mereka lebih suka yang seperti itu karena ada kesan penasaran di dalam diri mereka, membangkitkan gairah penasaran mereka. Yang lain, beri pengetahuan anak kita tentang bahaya internet. Ajak ngomong anak kita. Tentu dengan tingkatan umur. Ketika saya mengetahui Ome TV seperti ini, saya bilang sama Rehan, Abang, mohon maaf, Ibu tidak bisa izinkan yang ini. Dia bilang, kenapa Bu? Karena di sini Abang akan lihat orang-orang tidak berpakaian. Tidak berpakaian seperti apa, dia penasaran. Saya bilang, tidak berpakaian seperti kalau Abang di kamar mandi. Menurut Abang, saya sedang berhadapan dengan generasi alfa ya, yang kita bertanya, dia akan kita memberikan penjelasan, dia akan memberikan bertanya terus gitu, dia akan ngejar terus. Saya bilang, seperti Abang di kamar mandi. Kira-kira kalau Abang di kamar mandi terus dilihat orang seluruh dunia, kira-kira malu tidak? Malu. Kenapa malu? Karena itu bukan sesuatu untuk umum. Oke. Tapi orang ini dia menunjukkannya untuk seluruh dunia. Kira-kira itu bagus tidak? Tidak. Oke, kalau tidak bagus berarti orang ini baik atau tidak? Dia tidak baik. Jadi biarkan anak kita memutuskan. Tentu dengan tadi bahasa yang disesuaikan dengan umur dia gitu. Terus untuk remaja, Bapak Ibu, sekali lagi saya tuh sebenarnya mengajak orang tua untuk melek teknologi. Saya itu seumur-umur nggak pernah suka main game. Tapi begitu punya anak generasi alpha yang main Roblox, saya terpaksa ikutan main Roblox gitu. Ya, sekedar kemudian ikutin trennya mereka yang skibidi toilet, terus kemudian speakerman. Jadi kita harus punya pengetahuan, Bapak Ibu, sehingga diajak ngomong sama anak itu nyaman. Terus apa namanya?
yang jangan malu untuk bertanya, karena saya juga kadang-kadang itu skibidi toilet itu kayak gimana, dia kan karakternya jahat bang. Ibu nggak suka tuh lihat masa orang kepala keluar dari WC gitu. Kaitkan kalau ini Rehan memang akhirnya saya kaitkan dengan agama ya. Abang tahu nggak di WC itu kan memang kalau dalam Islam itu ada iblis gitu, ada setan, makanya kita harus kalau masuk kamar mandi ada. Nah ini kan sebenarnya setan bang itu. Jadi ajak dia diskusi. Kita harus update dengan isu mereka yang terbaru, mainan apa yang mereka suka yang terbaru. Walaupun kemudian Roblox ada konten untuk anak gitu ya, ada batasan, ada filter yang lebih ketat untuk anak ataupun orang dewasa. Tapi Bapak Ibu, ketika anak kita mengakses permainan itu dengan menggunakan akun kita orang dewasa, maka otomatis algoritma akan membaca bahwa yang sedang bermain adalah orang dewasa. Maka dia akan mengizinkan untuk kita tuh anak kita tuh masuk ke ruang-ruang yang sebenarnya sangat berbahaya. Yang lain adalah Bapak Ibu mohon dengan sangat dampingi anak kita ketika berselancar di dunia maya. Dalam arti yang sebenar-benarnya. Jangan Bapak Ibu asik sendiri, anak asik sendiri, kemudian apalagi karena kita nggak mau anak kita berisik, kita belikan dia headset. Bapak Ibu mohon jangan pernah memberikan anak-anak headset. Karena kita nggak pernah tahu apa, kita nggak bisa kontrol gitu apa yang sebenarnya sedang dia dengar, dia lihat. Saya agak terkejut kemarin waktu saya sedang kerja, anak saya tuh main di belakang saya. Nah, terus tiba-tiba saya dengar kok ada suara-suara yang agak aneh gitu. Saya balik terus saya bilang, abang apa itu? Agak marah memang, agak lost control. Abang apa itu? Enggak bu. Apa sini sini? Ibu janji tidak marah. Tidak. Sini. Dan ternyata dia itu secara tidak sengaja masuk ke link orang dewasa melalui YouTube Short seperti itu. Jadi dari YouTube orang ini, dan ternyata kesalahan ternyata ada di saya karena waktu itu handphone dia rusak, terus saya kasih di tempat servis. Nah, saya belum mengaktif. Jadi dia punya YouTube itu masih kembali settingan pabrik, belum settingan kita yang kemudian mengaktifkan untuk mode link orang tua, mode pengawasan, terus kemudian akun anak itu sebelum saya masukkan dan saya sudah kasih gadget itu ke dia. Sebahaya itu Bapak Ibu. Kalau kemudian dia menggunakan headset, kita nggak pernah benar-benar dengar apa yang sedang dia dengar atau yang dia bicarakan atau yang musik apa yang dia nikmati saat itu. Saya bersyukur sekali waktu itu dia Rehan tidak menggunakan headset sehingga dalam sepersekian detik saya bisa langsung balik dan melihat apa yang dia sedang akses seperti itu. Yang lain adalah aktifkan family link. Jangan pernah merasa bahwa apaan sih family link. Aktifkan dengan akun kita dan secara rutin itu harus dicek. Ketika ada laporan dari family link, jangan malas Bapak Ibu. Demi Allah, family link ini sangat membantu sekali kita mengontrol apa yang diakses anak-anak kita. Termasuk durasi waktu bermain, terus kemudian dengan siapa, iklan apa yang masuk, dan sebagainya. Karena kadang-kadang kita lihat, bahkan game saja ada yang menampilkan gambar-gambar yang kurang bagus, seperti itu ya Bapak Ibu. Bahkan sekarang tuh ada anime dewasa, itu juga, wah luar biasa sekali itu. Udah cuman film porno dijadiin kartun aja sebenarnya. Yang lain sebenarnya ini memang agak susah, tapi jangan pernah menghakimi. Ketika dia tergelincir, tolong kasih dia ruang untuk berbicara, dengarkan, dan buka ruang diskusi. Karena ketika ada ruang diskusi, dia akan merasa nyaman dengan kita, dan kita bisa meyakinkan dia bahwa biarpun ini dunia mau runtuh kayak bagaimana, tapi ruang teraman buat kau, anakku, adalah dengan saya, ibumu, atau ayahmu, atau ayah ibumu. Kami berdua adalah ruang teraman buatmu, Bapak Ibu. Jadi itu kira-kira, mohon maaf jika kemudian agak sedikit menggebu-gebu karena seperti inilah seorang Dian, yang mudah-mudahan ada diskusi-diskusi selanjutnya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Despika. Baik, terima kasih
Ibu Ridian tentang pemaparannya ya. Tadi cukup kaget juga. Eh, Ternyata Ometiv itu ini ya, mengerikan ya ternyata. Padahal saya pikir Ometiv ini kita bisa, apalagi mungkin yang apa ya, yang bukan promosi sih ya, tapi mungkin apa ya, sering diinikan sama Vicky Naki kan. Kalau saya tahu Ome TV itu awalnya dari Vicky Naki gitu. Saya mikirnya mungkin karena apa, Ome TV ini kita bisa bertemu dengan orang luar. Tapi kayaknya kalau mungkin mau ketemu sama, mungkin tujuannya untuk speaking in English gitu, mungkin kayaknya harus berbayar mungkin ya. Atau bisa. Enggak, Bu, enggak. Itu gratis kok. Gratisan. Saya kalau diizinkan saya bisa sih buka sekarang gitu ya. Jadi contoh aja sebenarnya. Jadi itu bisa tergantung nanti di server mana kita mau masuk. Kalau kita masuknya ke server Indonesia, maka akan lebih banyak ketemu dengan orang Indonesia. Tapi kalau kita masuk ke servernya Inggris, Amerika, memang akan lebih banyak orang Amerika di situ. Tapi sama gitu, podo wae, yang Indonesia sama, yang bule juga sama. Oh, jadi di luar juga seperti itu juga, sama juga gitu. Sama aja, sama aja. Coba disimulasikan. Gimana, Tante? Disimulasikan coba. Disimulasikan ya, mohon izin Boleh, ya. boleh. Ya, kita sambil live streaming nonton Ome TV. Oke. Iya, saya juga taunya kan Vicky Naki ya. Vicky Naki kan mempromosikan, Benar, benar. ya itu Benar. mungkin Secara tidak sengaja ya, mungkin dia tuh kayak mempromosikan Ome TV, walaupun kayaknya Ome TV tidak pernah membayar dia gitu ya untuk Betul. iya. Oke, saya mulai dari awal ya Bapak Ibu ya. Saya akan mulai dari awal sekali. Ntar saya masuk ke, saya share dulu. Oke. Oke, Bapak Ibu sudah bisa lihat. Oke, ini saya, ini dan ini. Langsung tekan aja ini ometv.co. Langsung seperti ini. Ya. Oke, Bapak Ibu sudah bisa lihat? sudah. Bisa, Bu. Oke. Oke, Bapak Ibu, ini saya sudah dalam kondisi siap online. Di sini ada pengaturan, kemudian ada, ini negara yang saya pilih Inggris, atau bisa juga dipilih, kalau saya klik di sini, maka saya akan bisa memilih katakanlah Indonesia, atau Israel, atau manapun gitu ya. Suka-suka kita lah. Oke, kita coba aja Indonesia. Saat ini Bapak Ibu lihat ada 194.100 ya 194.000. Ya, orang yang sedang online. Ibu, iya, aduh, Ibu. Oh, the ghost. Dan dia nggak pernah off ya, berarti? No, tidak pernah off. Dan ini kita tinggal mengklik mulai. Seperti ini. Terus nanti apa random begitu? Ya, nah, seperti ini. Udah langsung masuk Bapak Ibu. Lihat ini. Ini seperti ini. Ini langsung kita akan ngobrol dengan orangnya. Nah, ini kalau udah gambar-gambar aneh-aneh kayak gini, udah hati-hati aja lah pokoknya. Nah, Bapak Ibu lihat ini. Orangnya lagi ngapain? Nah, seperti itu. Ini tinggal sebenarnya kita klik laporkan saja. Kalau dampak dari laporkan apa ya? Dia akan langsung diblok. Tapi dia bisa main dengan akun baru sebenarnya. Karena semudah itu, hanya cukup punya. Oh, enggak, efeknya ngeri ya. Ya. Itu kayak apa? La ilaha illallah. Iya, Dek. Kok nggak belajar, Dek? Ini lagi ngerokok. Oh, lagi merokok. Oke. Lagi belajar juga sambil merokok. Iya, belajar.
belajar ngerokok. Jadi itu seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, ini juga. Nah, oke, ini sudah tadi kita sudah lihat 3. Oke, yang seperti ini juga termasuk. Ya ampun, itu walaupun hitungan detik tapi kan sudah masuk ke otak kita ya. Ya. Ini lagi Cuman sama. negara lain. Oke, baik ya, saya stop dulu. Terus kemudian saya pakai negara lain ya. Ih, serem sekali ya. Duh, Jadi Bapak Ibu, saya sampai merinding disco ya Allah, astagfirullah. ya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi Ini Madinah kayak atau Mekah, Arab Saudi aja yang aman. sama aja. Kalau orang Saudi tuh malah gini, "Hai Priti, siapkan jarimu, saya akan menikahimu." Loh. Ini benar-benar. Izin ya Bapak Ibu, saya akan mulai coba di. Tante mau yang mana? Arab Saudi ya, kita coba mana ya. Mana sih Arab Ini Saudi? Finlandia. Kan negara yang katanya ini kan. Ya, mana Finland. Finland. Oke, kita coba. Yang pisahnya tinggi. Oke. Ya ampun, random gitu ya. Ya, ini orang Indonesia nih. Kok bisa ada di sana? Dia berarti pakai server sana ya Bu ya? Ini juga. Iya. Kok bisa? Kok bisa? Kita segampang itu. Hai, orang Jepang. Anak orang Jepang, Indonesia. Jadi kok bisa? Ya, iya memang seperti itu. So, Mas orang Finlandia kayak model gini? tahu. Astagfirullahaladzim. Ini ya tadi sepintas ya. Astagfirullahaladzim. Nah ini juga orangnya orang Indonesia nih. Kok gitu? Ya. Jadi baik Bapak Ibu, saya ya memang seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini benar-benar yang tidak seindah yang kita bayangkan dan tidak seaman yang kita bayangkan. Wallahi saya bersyukur sekali Raihan bertanya pada saya karena memang saya dengan dia kami membuka ruang aman untuk berdiskusi banyak hal gitu, termasuk dia cerita tentang skibi di toilet dan saya bilang saya nggak begitu suka skibi. Bayangkan kalau langsung ngebuka ya. Bapak Ibu memang ini ya kita tidak bisa menganggap enteng dunia maya. Hari ini dunia maya itu sebenarnya menjadi ancaman tersembunyi untuk anak-anak kita seperti itu. Ya, jadi memang kembali rumah kita itulah yang harus menjadi benteng. Ibu, ayah, update diri, jangan mau kalah dengan anak kita. Kalau anak kita main Roblox, bolehlah kita juga ngerti Roblox sedikit-sedikit gitu ya. Istilah mereka tuh creepypasta dan sebagainya, kita harus update. Mungkin itu sesuatu yang menyebalkan untuk kita, tapi ini jauh lebih baik ketimbang kemudian anak-anak kita tuh merasa dia memiliki ruang aman di luar sana dan bukan dengan kita di rumah kita, seperti itu. Ya Mbak Des, silakan Mbak Des. Ngeri banget ya ternyata Ibu ya tentang Omed TV sendiri. Ya tadi sempat bahas juga tentang Roblox ya. Saya juga ternyata punya pengalaman juga tuh tentang Roblox itu. Jadi ternyata juga anak saya juga senang main Roblox gitu. Dan
pernah mungkin dia kayaknya ketiduran apa gimana gitu. Dia ketiduran. Terus saya pas ngecek HP-nya itu ternyata tuh ada scene di mana kayak lagi gitu berhubungan gitu loh. Terus saya kaget gitu loh. Kok Roblox ada kayak gini gitu. Lagi ya lagi itu eh, doggy gitu kan. Seperti itu yang loh, kok bisa ya ada game? Maksudnya ini game kok bisa sampai kayak gitu? Apa emang Roblox ini emang sebebas itu? Saya kurang paham sih maksudnya dengan Robloxnya apa yang memang sebebas itu kayak kita dunia ya kita bebas ngapa-ngapain aja di dalam Roblox itu atau bagaimana ya itu ya? Kalau Ini si Rehan yang langsung jawab, Ibu, itu kan memang Roblox gamenya banyak, bukan sedikit. Jadi memang ada, tergantung ya tadi Bapak Ibu ya. Kalau anak kita itu masuk dengan akun kita, maka algoritma dari Roblox dan AI dari Roblox akan membaca bahwa yang sedang bermain adalah orang dewasa. Maka penting sekali tadi memberikan anak itu akun sendiri. Jadi kita harus buatkan akun anak yang kemudian nanti otomatis informasi yang diakses oleh Roblox tentang akun yang masuk ini adalah akun anak-anak, sehingga dia tidak memberikan chatting. Dia tidak ada chatting, terus kemudian game-game tertentu yang di bagian dari Roblox itu. Jadi Roblox itu kayak rumah besar, Bunda. Terus di dalamnya tuh ada banyak game-game yang di dalamnya, dan itu yang online itu bisa sampai jutaan orang. Nah, jutaan gamer ya. Nah, jadi otomatis ketika Roblox membaca bahwa ini adalah anak di bawah usia 13 tahun, maka dia tidak akan mengizinkan untuk anak itu melakukan chatting. Dia tidak bisa chatting, dia bisa ngobong. Nah, tapi kalau dia voice note nggak bisa, tapi chatting bisa. Tapi kalau ini bisa voice note gitu ya, Bunda ya. Jadi hanya sekedar ngomong. Jadi dia oh gimana? Ini nih pemain Roblox. Aduh. Jadi kalau voice note dan chatting itu iya, jadi voice note hanya bisa untuk umur 13 tahun. Jadi karena chat itu cuma bisa di semua umur. Chat kebalik. Iya. Kebalik. Nah, jadi enggak. Betul. Jadi Bapak Ibu sekalian, penting untuk bisa membuat akun anak sehingga kalau kita merasa bahwa ulang tahun anak itu adalah hal yang privasi, mungkin kita bisa sedikit memalsukan tanggal lahir anak. Katakanlah gini, kalau tanggal lahir anak itu 17 Agustus tahun 2016, maka kita bisa memalsukan katakanlah 17 September 2017, seperti itu. Instagram juga begitu sebenarnya Bapak Ibu. Instagram sebenarnya mereka tidak mengizinkan anak di bawah umur untuk bermain Instagram. Tetapi yang terjadi anak-anak di bawah umur bermain Instagram dengan menggunakan akun orang tua. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau ternyata ada tugas dari sekolah, wajibkan anak untuk punya akun yang dibuat oleh orang tua, dan itu adalah akun anak, bukan akun orang dewasa. Seperti itu. Ya, baik. Ada pertanyaan dari teman-teman, dari Ibu atau Bapak, boleh open mic atau di chat aja, gitu ya. Mungkin. Atau Ibu Chandra ada pertanyaan? Iya, ini karena saya shock, jadi langsung aja tektokan aja. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu. Sayangnya di bawah 10 orang nih yang ada di room, padahal sangat penting menurut kami di Papua. Bu Chandra, saya nggak dengar. Oh, oke. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dian atas paparannya dan kesaksian, dan pokoknya semua yang disampaikan itu jujur saya shock, dan ini juga mungkin menjawab ya Bu Deswika,
keresahan kami guru-guru itu pemandangan di kelas bahwa anak-anak tuh tidak bersemangat, terus banyak yang ngantuk, pokoknya motivasi sekolah juga tidak kelihatan di gestur, dari tatap mata. Jadi kita mau marahin juga, kalau bahasa Papuanya apa, epen ya, dimarahin juga epen, udah gitu. Pokoknya kalau membandingkan dengan semangat kita bersekolah, itu dibandingkan dengan anak-anak sekarang itu jauh luar biasa. Bisa jadi memang mereka terdampak dengan dunia maya yang tentu saja lebih menghibur dibandingkan dunia nyata. Dan ini kami juga kalau di ruang guru itu kalau diskusi ini gimana mengatasi kondisi seperti ini. Karena tadi kan disinggung oleh Bu Dian itu harapan negara yang sangat tinggi terhadap mereka yang generasi emas lah 2045 ini udah 2023. 2045 itu kan hitungannya sebetulnya sangat singkat kalau misalnya kita tidak prepare secara serius seperti itu. Nah, ketika misalnya terpapar seperti ini, kemudian wawasan orang tua juga rendah, ini kan yang melek teknologi bisa dihitung dengan jari karena bisa jadi para orang tua juga menjadi user, konsumen yang mereka juga terhibur karena asik akhirnya lupa tugas untuk melindungi anak-anak. Nah, mungkin saran saya, Budian tadi sempat menyinggung bagaimana link family kayak gitu ya, mungkin bisa disimulasikan Family link. jenis-jenis proteksi yang bisa dilakukan ya oleh orang tua terhadap anak-anak. Bagaimana membuat akun anak seperti itu boleh disimulasikan sebagai solusi praktis. Terima kasih. Baik. Nanti kalau family link itu biasanya kita langsung masuk ke App Store. Kalau memang handphonenya adalah Apple itu App Store. Kalau ini ada di Google Play itu ketik aja family link itu nanti dia akan muncul gambar seperti layangan. Bisa disimulasikan aja ya. Budian. Suaranya masih belum Saya coba keluar dulu dari akun utama saya dulu supaya kemudian bisa ini ya. Bentar ya Bapak Ibu. Oke. Iya, buat akun baru sahabat. Bentar ya. Sabar, Bapak jadi hilang Bapak Ibu. Oke, saya izin skip. Oke. Ini saya punya akun. Kemudian bisa klik, kalau kita sudah punya akun, kita bisa klik di sini, terus kemudian nanti ada tambah akun lain. Tambah akun lain seperti ini. Jadi kita mau bikin nih akun anak kita ya, terus kemudian gunakan akun lain, terus kita bisa buat akun, terus ada di sini untuk diri sendiri atau untuk anak saya. Mohon izin Bapak Ibu sudah bisa lihat ya di sini. Nah, oke.
ketika ini sudah untuk anak saya, maka di sini akan muncul kelola setelan akun dan privasi anak Anda, filter konten terlayangan Google Play, dan sebagainya. Ini nanti dia akan mengizinkan kita untuk mengakses semua. Ini jadi minta dia anak akan otomatis minta izin. Kayak Rehan kalau minta mau download game baru, dia akan dulu, ibu ini boleh nggak, ibu saya boleh download di sini nggak, ini boleh nggak, sampai dia kadang-kadang sebel. Tapi Bapak Ibu yang harus saya peringatkan dari awal bahwa akun ini bukan satu. Jadi ini kita harus katakanlah anak kita punya handphone, kita kemudian aktifkan di handphone yang satu, kemudian ketika dia ganti handphone yang baru ini harus diaktifkan juga. Gitu. Jadi dia nggak otomatis berpindah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini tinggal lanjutkan. Kemudian buat dengan nama anak, katakanlah Hana, nama belakang Hanaku gitu ya. Oke. Terus tanggal lahir, katakanlah 10 bulan, oke kita bikin aja Desember, kemudian tahun 2020. Nanti dia akan terlalu muda. 2019 seperti itu. Gendernya, kalau saran saya lebih baik pilih yang tidak ingin beritahu. Seperti itu ya. Memang walaupun ini dia mungkin Bapak Ibu ada saya coba untuk apa sih kenapa gitu, bisa dipelajari terlebih dahulu kalau memang Bapak Ibu merasa saya mau kasih tahu atau tidak mungkin, tapi kalau saya sudah saya tidak ingin memberitahu. Nah ini sudah ada alamat email instan yang sudah disiapkan oleh Google. Mungkin kita bisa pilih satu, kemudian berikutnya, kemudian kita bisa bikin kata sandi, katakanlah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kita cek lagi seperti ini. Oh ya sudah benar. Ada kelebihan. Oke, berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, Anda langsung ada ini. Orang tua harus membantu Hana mengelola akun Google miliknya sampai dia berusia 13 tahun atau syarat usia yang berlaku di negara Anda. Alamat dan email orang tua. Masukkan email kita yang tadi. Ya, tadi saya punya email adalah kemudian berikutnya. Ini akan menjadi email kontrol. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi semua yang nanti akan diakses oleh akun Hana, maka dia akan dilaporkan ke link orang tua. Maka tadi saya katakan orang tua itu harus rajin buka email dan melihat, oh apa anak saya habis ngapa. Dia bahkan nanti nawarin review seperti itu. Nah, ini nanti ada family link dari pengawasan orang tua, menghormati orang lain dan sebagainya. Kemudian ini, oke saya setuju seperti itu. Saya setuju untuk izinkan membuat akun khusus. Terus kemudian saya setuju juga. Terus kemudian saya setuju. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang selanjutnya adalah meminta konfirmasi kepada saya sebagai orang tuanya. Maka saya harus memasukkan kata sandi saya dan kemudian nanti saya akan ada konfirmasi. Nah, ini sudah link Bapak Ibu. Tetapi ini tidak akan berlaku jika Bapak Ibu tidak rajin mengecek email. Saya kasih contoh ya di sini. Mana tadi ada? Sorry. Ada tadi saya barusan dapat informasi bahwa atur itu karena waktu itu Rehan secara nggak sengaja masuk ke linknya orang dewasa ya. Terus jadi kemudian saya seperti dapat warning gitu bahwa saya harus mengatur. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi memang AI hanyalah bukan AI dan logaritma, dia bukan pengganti kita.
dia bukan bukan menjadi polisi bagi anak kita, tidak. Tapi dia hanya membantu kita, dia adalah asisten kita, perpanjangan tangan kita yang membantu kita mengawasi anak kita di dunia maya. Seperti itu. Nanti kalau sudah seperti ini, saya sudah confirm, kemudian ini, maka setiap kali anak saya dia punya gadget, ketika dia punya gadget, maka dia harus masukkan apa artinya adik? Adiknya oke. Nanti dia akan setiap kali kalau di App Store dia akan juga minta izin ya. Seperti katakanlah seorang anak dia mau, ini kebetulan handphone saya pribadi. Nanti ketika dia mau download, ketika dia minta download, maka dia akan bertanya. Ibu boleh download FIFA di HP-nya Ibu. Nanti dia akan bertanya, Hana ingin mendownload, mintakan izin kepada orang tua. Minta izinnya bisa dua Bapak Ibu, bisa secara online kalau kebetulan anak itu tidak lagi dengan kita, atau bisa secara offline. Ketika anak itu dengan kita, maka kita yang harus memberikan password, kita kepada anak kita gitu. Maksudnya kita yang harus mengisikan. Jadi jangan kasih ini passwordnya mama ini gitu. Oh jangan, itu sama aja dengan kita kasih kunci dengan gembok-gemboknya kayak kita, jangan ya. Jadi kunci tetap harus ke kita. Kalau seperti saya dalam posisi saya sedang berangkat, maka Rehan akan mengirim email kepada saya, nanti otomatis di situ mintakan izin secara online, dia tinggal klik dan kemudian email masuk ke saya. Nanti saya yang mengisi, baru bisa online, baru bisa dia download. Kalau orang tua tidak mengizinkan, mau itu handphone dibongkar model bagaimanapun, dia tidak akan terinstall gamenya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sesederhana ini saja. Yang penting tadi, buatkan akun anak, kuncinya di akun anak. Buatkan akun anak, linkkan dengan email aktif Bapak Ibu. Insya Allah itu akan menjadi pagar utama untuk Bapak Ibu sekalian melindungi anak-anak kita. Bagaimana dengan kasus Ome TV? Kasus Ome TV juga sama. Kalau di gadget dia yang terpasang adalah akun anak, maka dia tidak bisa akses ke Ome TV. Karena syarat dari Ome TV adalah 18 tahun ke atas. Tapi yang terjadi, yang kita temui sekarang adalah anak-anak kita menggunakan handphone yang adalah handphone orang tuanya, dibelikan orang tuanya nggak sadar bahwa dia sedang membuka pintu pagar seluas-luasnya untuk semua bahaya itu masuk. Karena dia yang digunakan oleh perangkatnya dia, oleh anak itu adalah akun orang tua, bukan akun anak. Seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa ada sesi yang ini ya Bapak Ibu, mohon izin. Ada sesi yang benar-benar, jadi saya bisa proper ini ininya materinya benar-benar, jadi nanti bisa di save, dibagikan, di save. Dan kalau memang ada waktu, saya bisa ngundang teman-teman dari ICT Watch, Indonesian ICT Watch ini Indonesian IT Technology Watch. Jadi dia Communication and Technology Watch. Jadi dia kayak memang untuk membidangi untuk masalah security digital. Atau teman-teman dari SafeNet juga bisa ngisi materi sebenarnya, dan mereka akan dengan senang sekali. Saya lupa, ada sebenarnya ada namanya SafeNet. SafeNet ini Bapak Ibu, kalau terjadi perundungan atau kekerasan digital atau apapun, ini bisa langsung dilaporkan ke SafeNet, dan langsung nanti mereka akan tanya laporannya seperti apa. Jadi mereka sifatnya langsung menanya kasus laporan yang ingin Bapak Ibu laporkan, seperti itu. Biasanya mereka juga menyediakan seperti advokasi untuk pribadi maupun organisasi ketika berbicara masalah keamanan digital. Ada organisasinya namanya SafeNet. Igi nanti kalau seandainya kapan-kapan ada waktu, mungkin kita bisa undang. Saya nanti bisa bantu fasilitasi untuk mengundang dari SafeNet ataupun dari ICT Watch.
Baik, Bu. Itu ada yang bertanya di kolom chat, Ibu Lasmaria. Apakah boleh materinya di-share di Zoom, Bu? Boleh Bu, nanti saya kirim ke Bu Chandra, nanti mungkin bisa share ke Kirim Bu. di lewat Zoom aja, Bu Dian. Oh ya, ya Zoom. Oke. Dan ini sudah ada tambahan. Eh, saya mau bertanya, Ibu. Jadi, berarti kita ini sebagai orang tua, sampai ini kan kita ngomongin tentang cyber bullying ya. Sampai di umur berapakah kita tuh kayak memantau gitu kegiatan anak-anak kita di dunia maya ini gitu, maksudnya apakah ada batasan umurnya atau gimana, atau sampai SMA atau gimana gitu menurut Ibu? Enaknya kan kadang gini, anak-anak tuh kayaknya mungkin mereka merasa risih kayaknya gitu ya, Bu ya. Eh, Apalagi semakin dewasanya mereka, terus kalau kita terlalu ini apa ya, ngeganggu, bukan ngegangguin ya, mereka rasanya mungkin ngegangguin kali ya. eh Kitanya mungkin peduli tapi mereka ngerasanya ngegangguin gitu kan. Eh, apakah ada batasan-batasan umur, eh, kita sampai sampai kapan sih kita ngeliatin apa ngeliatin apa ya, melihat di bawah naungan kita gitu, maksudnya mungkin pakai link tadi, family link mungkin kayak gitu, atau ya walaupun sebenarnya sampai kayaknya sampai kuliah pun juga pasti ada ya, cyberbullying tuh pasti tetap pasti ada gitu kan, Ibu. Boleh ditanggapi, Ibu? Kalau yang di Google kan memang sampai usia batas 13 tahun ke bawah ya Bapak Ibu ya. Tapi kembali kenapa sampai batas 13 tahun? Karena diharapkan di usia di atas 13 tahun anak sudah bisa punya pengetahuan dan cukup dewasa untuk membedakan hal yang baik dan yang buruk. Tapi kalau menurut Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan anak di bawah umur 17 tahun itu masih dikatakan orang remaja di usia 17 tahun itu kan masih kategori anak sebenarnya ya. Nah, tentu treatmentnya akan berbeda ketika kita berbicara dengan anak SMA dan ketika kita bicara dengan anak kuliah dan kita bicara dengan anak SD. Anak kuliah mungkin dia punya circle sendiri, dia lebih percaya pada circle-nya dia dibandingkan ibunya dia. Tapi mungkin yang justru yang harus terjadi adalah kita harus bisa tadi menciptakan ruang aman sejak anak itu kecil. Bagaimana kalau seandainya sudah terlambat? Maka bagaimana kemudian kita berjuang memenangkan trust itu kembali? Pasti akan ada satu titik di mana kemudian anak itu dia akan merasa perlu dan tanda kutip pulang ke rumah. Nah, ketika dia pulang ke rumah, jangan diusir dengan kalimat yang mencederai harga diri dia, jangan diusir dengan kalimat yang menghakimi dia, karena yang namanya bullying, perundungan itu bukan hanya terjadi di anak-anak, tapi juga di kalangan orang dewasa. Kasus bunuh diri karena pinjol itu marak terjadi di orang dewasa, bukan di anak-anak, karena memang bullying itu yang diserang adalah mental. Nah, ketika mentalnya down, maka dia akan nggak punya harga diri dan dia nggak merasa bahwa ya saya sebagai manusia saya tidak cukup berharga lagi untuk hidup, itu saya mendingan mati aja seperti itu. Nah, pengawasan pada orang dewasa ya, pada anak-anak yang di atas 17 tahun atau 15 tahun lah ke atas, itu lebih pada kemudian bukan kepo, tidak, tapi ya bahasa teman-teman tuh ruang aman gitu, ruang aman bahwa ya dia bermain medsos, ya ibu kita juga bermain medsos dengan dia gitu. Terus apa
minta anak untuk bisa, kita juga harus punya passwordnya dia. Jika perlu Bapak Ibu WhatsApp, seandainya dia punya WhatsApp, maka WhatsApp-nya dia itu harus juga terhubung dengan kita. Seperti itu. Karena sekarang WhatsApp pun juga bisa dibuka di lewat website gitu ya, tidak harus di perangkat ya. Nah, dengan bukan kita mau kepo dengan dia, tidak, tapi meyakinkan dia bahwa jika ada sesuatu maka saya yang akan stand up buat kamu gitu. Saya yang akan menjadi orang yang akan membela kamu. Saya akan jadi orang yang akan ada selalu untukmu. Maka penciptaan ruang aman itu dimulai dengan ketika anak kecil, kita masih kecil, atau kalaupun seandainya dia sudah terlanjur dewasa, maka ketika dia ingin pulang, jangan pernah dihakimi. Buka pintu selebar-lebarnya, buka hati dan buka tangan serta pikiran kita selebar-lebarnya, sehingga dia jangan sampai lepas lagi. Seperti itu sih Mbak Jessica. Baik, makasih atas penjelasannya. Kemudian mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu Chandra? Iya, jujur saya shock ini. Jujur ya, shock banget gitu. Ini lebih dari penjajahan zaman kolonial ya. Kalau itu kan secara fisik kayaknya kita dengan mudah relatif mudah karena kan fisik gitu. Tapi kalau ini kan apa yang ada di pikiran itu kan nggak bisa terdetek. Gitu. Itu yang bikin saya shock dari tadi ini yang lebih menjadi perenungan itu adalah ini gimana caranya kita untuk bisa ada beberapa PR sebenarnya melindungi kan kalau yang dari Permendikbud yang terbaru 46 2023 itu kan ada 2 tugas dan kebetulan kan saya di sekolah itu jadi koordinator tim itu pencegahan dan penanganan. Nah, sebetulnya menyelenggarakan webinar itu dalam rangka mencari pengetahuan, menambah pengetahuan kami guru-guru itu untuk langkah-langkah apa sih yang perlu kita lakukan gitu. Karena kan umur guru-guru dengan anak-anak itu kan ada perbedaan yang cukup jauh sehingga bagaimana caranya kami bisa bisa memahami karena tadi kan diberi contoh juga sama Bu Deswika bagaimana caranya kita menjadi teman sehingga mereka bisa terbuka kayak gitu. Karena ketika kita masuk sudah dengan ceramah itu langsung guys di fans udah gitu. Nah, kayak gitu. Jadi mungkin kita kaitkan dengan tugas pendidik terutama Bu Dian yang Permendikbud yang nomor 46 itu kira-kira apa ya yang harus kita lakukan step by step-nya mulai dari pencegahannya tadi kan sudah ya boleh nggak itu kan 13 tahun tapi tadi juga disampaikan kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak dia 17 tahun jadi boleh nggak sekolah itu misalnya mewajibkan akun yang digunakan itu adalah akun anak sehingga selama mereka di bersekolah di SMA itu sekolah setidaknya ketika memperlakukan itu sudah melakukan tahap 1 bahwa kemudian mereka nakal membuat akun sendiri itu kan beda cerita ya gitu tapi setidaknya mewajibkan mereka menggunakan akun anak itu salah satu cara kita untuk pencegahan itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, ketika misalnya itu sudah telanjur ini gimana? Sebaiknya kami pihak-pihak mana saja sih yang perlu
menjadi pendamping sekolah seperti itu, karena setiap tahun itu ada saja kasus MBA, merit by accident itu ada gitu. Dan saya pikir itu menjadi fenomena gunung es, karena ada juga yang selorohnya teman-teman guru, wah itu anak-anak korban corona. Jadi yang sudah berhasil menerapkan pelajaran biologi itu kan kita bercandanya seperti, tapi sebetulnya hati ini teriris-iris, karena bagaimana kalau misalnya itu terjadi pada anak kita, pada saudara kita. Nggak usah jauh-jauh lah, saudara-saudara atau keluarga yang sehari-hari ketemu, udah gitu ada acara-acara keluarga, itu anak-anak udah nggak bisa tersentuh lagi, karena orang tua acara sendiri, terus anak-anak itu udah, jadi disebutnya juga generasi merunduk. Nah kayak gitu. Mungkin itu sih pertanyaan saya, bagaimana mencegah dan menangani. Oke. Baik, makasih Bu. Jadi begini, memang kalau di Google kan dia 13 tahun atau batasan usia yang berlaku di negara Anda gitu ya. Saya terus terang belum pernah mencoba membuat akun di atas umur 13 tahun. Selalu memang untuk kebutuhan anak jadi di bawah masih 13 tahun. Tapi saya kira itu bisa saja dilakukan gitu. Dan itu mungkin nanti akan saya tidak tahu apakah persoalannya kadang-kadang orang tua ada yang melek teknologi, ada yang tidak melek teknologi. Terus kalau mau dibilang ya udah wali kelasnya yang bikinin gitu ya, wali kelasnya juga pasti akan kerepotan mengawasi berapa sekarang satu orang satu kelas ya, 30 orang anak ya. Mana kemudian itu kan ada anak orang aja, anak sendiri aja nggak kita awasin, gimana mau anak orang gitu ya. Nah, mungkinkah, saya tidak tahu apakah mungkinkah kemudian sekolah itu membuat pelatihan untuk kesadaran orang tua gitu terhadap, atau sederhana saja seperti tadi Bu, ini loh caranya bikin akun anak seperti itu ya, di sekolah orang tua dikumpulkan per kelas gitu ya. Jadi mungkin ini memang jadi PR, ini memang jadi PR banget gitu ya. Tapi mau nggak mau karena kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih mengerikan seperti yang tadi apa namanya Bapak Ibu sudah saksikan sendiri. Kita cuma sekian menit aja sudah berapa kali gitu ya, udah gambar-gambar yang udah mulai aneh-aneh gitu. Apalagi yang saya cerita bahwa saya tuh 1 sampai 2 jam itu saya online, udah berapa akun yang saya report gitu. Nah, kita semangatnya sebenarnya begini aja dulu lah, kita mau nyelamatin anak-anak kita atau tidak, seperti itu. Kalau kita niatnya adalah menyelamatkan anak-anak kita, menyelamatkan generasi depan kita, masa depan bangsa kita, insya Allah seberat apapun, sesulit apapun itu kita akan mulai. Terus yang pertanyaan yang kedua, kalau sudah terlanjur nih, ini harus nge-report kemana? Kalau terjadi kejahatan di internet, bisa tadi lapor ke SafeNet seperti itu. Atau seingat saya, kalau nggak salah dengan Permendikbud nomor 46 itu diwajibkan sekolah dan dinas pendidikan punya satgas dan satker ya. Nah, satgas dan satker ini kan memang tidak hanya satu pihak, hanya pihak sekolah saja, tapi juga harus di kepolisian, kemudian perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terus kemudian pihak LSM, pokoknya pihak-pihak yang memang berkaitan gitu untuk mencegah. Kata kuncinya sebenarnya mencegah dulu baru menangani. Maka yang dilakukan pola pendekatan duluan adalah bagaimana melibatkan pihak-pihak yang bukan hanya sekolah saja untuk turut bertanggung jawab tentang isu-isu pencegahan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak di sekolah. Menarik waktu saya di Raja Ampat kemudian ada kesan bahwa ini seolah-olah anak-anak kita, anak-anak zaman now itu kalau baru dipegang sedikit aja udah langsung bapak ibunya lapor polisi.
Saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa peraturan ini tidak berat sebelah. Dia tidak hanya untuk tajam kepada satu sisi saja, satu pihak saja. Katakan seolah-olah guru saja yang ditekan di sini. Bapak Ibu, yang namanya pencegahan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak itu bisa terjadi juga kepada pelakunya justru adalah orang terdekat, katakanlah orang tua, tante, om, paman, bibi, seperti itu. Saya ada hasil riset kemarin yang juga cukup memprihatinkan tentang kenapa banyak anak-anak Papua dari pedalaman itu yang putus sekolah. Jadi ada periode yang hilang. Jadi ketika dia masuk sekolah SD benar dari umur 6 tahun sampai umur 12 tahun. Katakanlah seperti itu. Di sekarang sekolah di kampungnya ada sekolah. Tapi kemudian ketika dia SMP, dia nggak tahu, hilang, nggak tahu kemana. Nanti dia masuk SMP lagi di umur 15 tahun. Nah, ketika dia di umur 15 tahun, berarti kan ada beberapa tahun yang hilang. Hilangnya kemana? Hilangnya adalah karena dia tidak ada sekolah di kampung, hingga kemudian dia harus bersekolah di kota, di tempat-tempat yang tidak yang ada sekolah SMP, SMA, dan seperti itu. Nah, ketika dia di SMP dan SMA, yang terjadi apa? Dari kampung, dia dibawa ke kota, dalam tanda kutip, justru dijadikan asisten. Asisten rumah tangga oleh keluarganya. Dia akhirnya yang masak, dia yang nyuci pakaian, dia yang ngasuh anak, dia yang segala macam. Kesannya kok kemudian kita jadi memanjakan anak ya. Padahal tidak, sebenarnya gini, bedakan antara mendidik, oke lah kalau nyapu, nyuci piring, nggak masalah gitu. Tapi kemudian dalam kasus-kasus yang saya temui, anak-anak ini, dia diharuskan bangun jam 4 pagi, dia masak untuk seluruh keluarga dan sebagainya. Kemudian ketika dia sekolah, dia sudah dalam kondisi kelelahan. Ketika dia kelelahan, kemudian dia nggak fokus dengan pelajaran. Ketika dia nggak fokus dengan pelajaran, dia akan tinggal kelas. Ketika dia tinggal kelas, dia akan dibully. Teman-teman itu, ketika dia dibully oleh temannya, maka pilihannya dua, dia akan keluar dari sekolah atau dia akan punya pacar, dan ketika punya pacar maka punya kemungkinan untuk melakukan seks dini. Ketika melakukan seks dini maka dia akan punya kemungkinan untuk hamil. Nah, ketika hamil maka mau tidak mau ya akan ada ketentuan sekolah yang berlaku. Nah, ini efek dominonya seperti itu Bapak Ibu. Maka kemudian yang harus kita lakukan, apakah kemudian mencegah anak ini bergaul ataukah kemudian mencegah anak ini dieksploitasi. Tentu pilihannya yang terbaik adalah mencegah anak ini jangan sampai dieksploitasi berlebihan. Itu untuk kasus-kasus seperti yang tadi. Nah, kalau untuk kasus kekerasan, maka yang tadi, kembali ciptakan ruang aman, didik ibu bapaknya untuk melek teknologi. Panggil ke sekolah, panggil per sekolah, panggil per kelas. Saya sepanjang saya punya waktu, pasti saya senang-senang aja tuh diajak ngobrol-ngobrol dengan ayah bundanya mereka dan membimbing ya. Ada juga sebenarnya relawan TIK. Kalau di Papua Barat ini ada, cuma saya belum dapat siapa ininya ya. Tapi kalau di Papua, Provinsi Papua tuh ada gitu, dan saya cukup kenal baik. Ini bisa diaktifkan gitu, dimintai bantuan untuk membantu mengajar anak-anak, orang tua agar melek teknologi. Ini mau nggak mau, suka nggak suka orang tua kita nggak boleh bilang gini, saya sudah tua, saya tidak pusing, saya capek, dan yang lain gitu. Karena kita sedang berhadapan dengan orang jahat di luar sana yang nggak peduli apapun yang terjadi pada anak kita, yang penting mereka dapat uang. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Dian atas penjelasannya. Iya benar ya, berarti kita emang harus aware dan peduli, care gitu ya sama anak kita. Walaupun mungkin dibilangnya dirasa mengganggu atau privacy mungkin ya. Sekarang anak-anak itu mungkin mengatasnamakan privacy gitu ya Bu ya. Nah, jadi ini privacy saya gitu ya, mungkin seperti itu kali ya. Tapi untuk mungkin ini pasti untuk kebaikan mereka juga, pasti kita harus kayak gitu
menjadi orang tua yang keras, radikal, radikal. Mungkin seperti itu. Lalu sepertinya sampai di sini. Sebelum kita menutup webinar hari ini, mungkin ada closing statement dari Ibu Dian. Ya, saya pertama berterima kasih kepada Bu Chandra dan teman-teman dari IGI Papua Barat, Bu Rasuari. Terima kasih untuk waktunya, karena telah menggugurkan kewajiban saya sebagai seorang aktivis dan sebagai seorang peneliti. Peneliti IMEN saya ini memang fresh from the oven. Jadi terima kasih, dan saya berharap sebenarnya ini bisa disebarluaskan. Silahkan hasil riset saya dibagikan kepada siapa saja yang perlu. Nanti kalau memang mau ada diskusi lanjut bisa mengontak saya atau mengundang mentak Bu Chandra untuk mungkin kita bikin webinar lagi untuk bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu. Saya sebenarnya sedang mencoba merangkul adik-adik dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya, untuk mungkin kita bisa membuat kegiatan kolaborasi bersama. Karena tadi di Ome TV ya, di sosmed itu memang selain anak-anak SD, SMP, SMA, tapi juga anak kuliah gitu, aktif sekali di dalam situ. Mudah-mudahan nanti bisa ada kerjasama lebih lanjut begitu. Saya kira itu saja Mbak Aris. Terima kasih ya. Dan sebetulnya masih banyak, jadi harus tirakat lagi nih untuk mencari kira-kira apa yang harus dilakukan. Kalau pemerintah sendiri, khususnya Kominfo itu melihat Ome TV-nya seperti apa nih ya? Kok kayak tidak ada filter ya? Sebelum Atau nggak ada tahu? laporan, biasanya sebelum ada laporan maka belum ada apa namanya tindakan gitu. Jadi memang ya saya tidak tahu, seharusnya ada patroli cyber ya. Ada patroli. You're hungry? You can ask kata. Harus nelfon, harus cerita sama Nivan ya. Sabar ya, ada iklan. Cupcake. You can ask kata Maria to give you cupcake. Okay. Go. There. Have a moment. Bye. Ini akibat dari YouTube Kids. Nampak posisi dari YouTube Kids. Bapak Ibu, Kominfo Kementerian Kominfo itu memang punya kewajiban sebenarnya untuk melakukan patroli dan kontrol. Tapi saya tidak tahu apakah mekanismenya harus menunggu ada laporan dulu ataukah kemudian menjadi inisiatif mereka. Tapi saya kira kalau macam seandainya IGI Papua Barat bisa mulai menginisiasi untuk membuat laporan tentang Ome TV, itu mungkin akan sangat baik sekali ya, karena saya bertemu dan itu sudah menjadi pengetahuan umum. Oh iya sih memang ketemu gitu. Jadi mungkin kita orang tua yang agak lelat ya teknologi ya. Demi Allah kalau seandainya Raihan nggak nanya itu mungkin saya nggak akan ke sana gitu, jadi melipirnya gitu. Tapi karena saya ditanya maka saya kemudian melipir ke sana dan wah kok gini jadinya ya. Ya tidak seindah yang ditampilkan di media di YouTube gitu. Ya, percaya yang dia tampilkan di YouTube itu sudah disensor sebenarnya, sudah dipotong-potong, di-cut gitu sehingga menjadi sebuah potongan video yang enak, yang tidak melanggar norma, karena YouTube sendiri punya standar bahwa tidak boleh menampilkan ini, itu sudah cukup ketat seperti itu. Jadi mungkin IGI justru yang bisa menginisiasi untuk bisa melaporkan ya ke Barreskrim. Mereka karena mereka punya patroli cyber ada. Ya, siap lapor Bu Deswika. Gunakan kewenangan. Iya, yang ini meresahkan emak-emak, betul. Oke, Dian, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir. Ini kayaknya efek mau liburan, jadi mau event-event webinar seperti ini walaupun penting, atau nanti juga bakal ditonton di YouTube. Jadi makanya walaupun yang hadir di bawah 10 orang, saya pikir tidak menyurutkan semangat kita, karena memang dunia saat ini kayak kebolak-balik kemudian ya. Jadi untuk hal-hal yang
seru-seru. Ya buktinya tadi dari statistik aja, persentase untuk hiburan itu jauh ya, hampir lebih dari 50% kalau saya tidak salah untuk hal-hal yang positif. Jadi kayaknya memang kita yang peduli terhadap kebaikan anak-anak, kebaikan keluarga seperti yang tadi sudah disampaikan itu setidaknya jangan mau kalah dengan orang-orang jahat. Itu juga yang saya bilang ke teman-teman yang lain juga di sekolah juga, hari ini tuh orang-orang jahat itu 1001 cara loh untuk bisa mempengaruhi anak-anak. Masa kita yang guru yang ingin mendidik anak-anak lebih baik lagi, kok kita ini cenderung jadi suka baperan gitu. Jadi kalau misalnya nggak bisa dikasih tahu langsung, ya sudahlah, terserah kalian, ditinggal kayak gitu. Padahal justru disinilah peluang kita untuk bisa memenangkan pertarungan. Jadi dunia nyata lawan dunia hayal nih Bu Deswika. Ya Allah ya Rabbi. Oke, makasih. Salam untuk keluarga, untuk Bu Hati, Hana sama Rehan ya. Nanti kita cerita lagi ya. Siap, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukses risetnya. Makasih Bu Deswika. Bapak Ibu yang belum isi presentasi silakan.